Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan secara cepat dua berita terkait belum rilisnya APBN kita oleh Kementerian Keuangan pada bulan Februari ini. Maksudnya APBN kita untuk edisi Februari ya, atau edisi yang biasanya menyajikan data untuk sampai Januari. Nah, berita pertama saya bacakan dari Bloomberg Technos yang ditayang tanggal 6 Maret 2025 jam 13.30. Judulnya APBN kita tak kunjung dirilis, analis ungkap investor mulai resah. Nah, ditulis oleh Bloomberg Technos Jakarta. Rupiah berbalik melemah pada tengah hari di pasar spot Kamis setelah menguat ke level di bawah 16.300 per dolar Amerika Serikat ketika indeks dolar di pasar global menyentuh level terlemah 4 bulan. Tertekannya lagi rupiah pada perdagangan spot hari ini juga, berarti kemarin ya, berlangsung di tengah tanda tanya pelaku pasar yang makin banyak muncul terkait keterlambatan pengumuman kinerja keuangan negara. APBN kita bulan Januari yang tak biasanya dilaporkan pemerintah RI hingga bulan menginjak Maret. Jadi ini jurnalis Bloomberg Technos menghubungkan soal pelemahan rupiah dengan salah satu sentimen negatifnya APBN kita yang belum rilis. Cuma mungkin di sini perlu sedikit koreksi ya, kalau APBN kita yang bulan Januari itu tentang realisasi 2024 itu juga belum rilis, baru publikasi yang sifatnya verbal YouTube ya, tapi belum ada dokumennya. Sementara kalau yang tentang pelaksanaan bulan Januari namanya APBN kita edisi Februari sebenarnya, jadi yang dua-duanya belum. Nah, lanjut, mengata data real time Bloomberg, rupiah spot pada pukul 11.29 WIB berbalik melemah ke kisaran 16.325 per US dollar ya. Ini hari Kamis ya, hari Kamis. Nah, pelemahan rupiah siang ini mengikuti tren pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia. Yen memimpin pelemahan 0,19%, rupiah 0,12%, dolar Taiwan dan seterusnya ya. Kita percepat bagian itu. Sementara di zona hijau, won Korsel masih memimpin penguatan. Peso juga, baht dan juga ringgit Malaysia. Silakan dibaca ya. Berbalik lemahnya rupiah siang ini berlangsung ketika IHSG melanjutkan rally sejak pembukaan pagi tadi. Maksudnya naik ya di hari Kamis. Sampai sesi pertama IHSG sudah menguat di level 6.638,72. Sementara itu di pasar utang negara kebanyakan seri obligasi durasi menengah tertekan harganya. Hal ini terindikasi dari pergerakan imbal hasil yang meningkat. Jadi kalau obligasi itu berbanding terbalik ya, kalau harganya turun itu berarti yieldnya meningkat ya. Yield meningkat itu artinya bunga bersihnya meningkat. Nah, diperlihatkan oleh disebut beberapa angka di sini ya. Nah, lalu subjudul berikut adalah imbas Cortex, judulnya begitu. Laporan keuangan negara biasa disebut laporan APBN kita untuk edisi Januari sampai hari ini belum juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Saya ralat sedikit ya. Jadi kalau yang dimaksud oleh Bloomberg jurnal ini sebenarnya adalah edisi Februari yang dilaporkan tentang kondisi Januari. Nah, masalahnya memang APBN kita Januari sendiri yang berupa dokumen itu belum rilis ya. Yang harusnya itu tentang realisasi sampai Desember 2024. Memang ada rilis, tapi rilisnya bersifat verbal ya, paparan verbal menteri dan jajarannya. Nah, dokumennya sendiri belum keluar sampai sekarang. Jadi dua dokumen yang belum keluar, APBN kita edisi Januari dan APBN kita edisi Februari. Hal itu menjadi sebuah ketidaklaziman, ditulis oleh jurnalis Bloomberg ya. Terakhir kali Kemenko melaporkan APBN kita adalah untuk edisi Desember yang dilangsungkan pada 6 Januari lalu. Nah, benar ya. Nah, tetapi sekali lagi dokumen APBN kitanya nggak ada, cuma rilis omongan saja. Sebetulnya kan pasar nggak cukup dengan itu. Mereka akan mempelajari dokumen yang sekitar 80-an halaman itu. Bila mengacu kebiasaan selama ini, laporan APBN kita edisi Januari seharusnya dilanjutkan sekitar 2 hingga 3 minggu setelah akhir bulan sebelumnya.
Itu berarti seharusnya APBN kita bulan Januari sudah diumumkan pada bulan lalu. Ya ini maksudnya jurnalis ini benar ya, tapi judul APBN kitanya itu APBN kita Februari sebenarnya. Yang diumumkan yang kemarin itu, yang baru lisan itu adalah APBN Januari. Memang agak unik memang caranya. Cara judul dokumennya itu kalau disebut Februari itu laporannya sampai Januari. Nah, ini ditunggu-tunggu, kemudian dilaporkan oleh Bloomberg, investor menunggu data terbaru keuangan negara untuk mengukur dampak dari langkah fiskal terkini secara lebih baik. Menurut ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran, seperti dilansir dari Bloomberg News, tanpa informasi tersebut, imbal hasil obligasi tidak mampu mengimbangi rally bullish yang terjadi di pasar treasury dalam 2 minggu terakhir. Penundaan berkepanjangan bisa menciptakan sentimen negatif, imbuhnya ya, imbuh Lionel Priadi, strategis di Mega Capital Sekuritas. Jadi bisa ya, Bloomberg ini ingin menyajikan keterkaitan antara pasar saham, pasar obligasi, tadi di depan juga ada soal rupiah, itu dengan ketidakpastian pasar yang tidak mau mendapatkan informasi terkini kondisi keuangan negara. Karena bagaimana untuk memastikan harga SBN atau yieldnya gitu loh. Bukan memastikan ya, maksudnya sebagai acuan untuk menentukan itu. Nah, lanjut dilaporkan juru bicara Kementerian Keuangan Denny Surjantoro mengatakan bahwa Kemenku masih menyusun jadwal karena agenda yang masih padat seperti dilansir dari Bloomberg News. Ini alasannya agak sulit diterima ya. Kita jangan bicara yang edisi Januari aja belum ada dokumennya. Ya, para investor sejauh ini terlihat semakin berhati-hati dalam hal investasi di pasar domestik. Peluncuran Badan Pengelola Investasi BPI Danantara yang direncanakan mendapat suntikan modal dan hasil pemotongan belanja APBN sejauh ini kurang mendapat respon positif dari pasar. Ini menurut Bloomberg ya. IHSG melemah 0,78% pada hari Danantara ketika resmi lahir pada 24 Februari lalu. Sehari setelahnya IHSG anjlok 2,41%. Pada pekan ketika Danantara lahir, IHSG ambles dengan penurunan mencapai 7,83% hanya dalam seminggu. Nah, meski kini IHSG merangkak naik lagi, posisi indeks masih tergerus 16% dari sisi posisi all time high yang terjadi pada 19 September lalu. Sedangkan secara year to date, itu dari 1 Januari berarti dari 31 Desember, itu 6,22%. Dan seterusnya berita ini. Ini ada gambar tentang yield ya dan IHSG. Saya sangat menyarankan untuk ibu bapak saudara-saudari yang pengen sambil membaca sambil memperdalam atau belajar tentang ekonomi. Bloomberg ini salah satu, Bloomberg Technos ya yang berbahasa Indonesia. Ini salah satu sumber berita yang layak baca saya kira. Ini salah satu contohnya, dia tampilkan juga grafik-grafik ini. Di tengah ketidaklajiman tersebut mengumumkan dugaan keterlambatan itu karena ada masalah penerimaan negara yang dikhawatirkan menurun karena kelesuan aktivitas ekonomi, ditambah masalah penerapan sistem pelaporan pajak Cortex. Jadi Bloomberg sebagai jurnalisme menyampaikan ini ada isu lah kira-kira lambat dilaporkan 2 bulan loh berturut-turut ini, karena terutama yang terakhir yang edisi Februari yang melaporkan Januari karena soal Cortex, sehingga penerimaan mungkin sangat rendah sekali, mungkin itu kan isunya begitu, namanya nggak diumumkan. Nah dan seterusnya. Di sini dikutip, Ditjen Pajak mengakui penurunan ini salah satu pengaruh belum optimalnya implementasi sistem perpajakan baru Cortex. Sudah digabungkan ini oleh Bloomberg, tidak adanya informasi kita dengan pernyataan Ditjen Pajak. Lanjut di subjudul penjualan surat utang. Dalam gelar lelang surat berharga negara beberapa waktu terakhir, Kemenq menjual surat utang lebih banyak ketimbang target indikatif. Keputusan menjual obligasi di pasar primer di atas target juga tetap dilakukan bahkan ketika minat investor dalam lelang turun. Nah ini bagus ya, jadi Bloomberg menginformasikan kepada kita bahwa Kemenq cenderung mengambil lelang. Jadi kan waktu diumumkan lelang itu ada target indikatif, artinya sekitar kira misalnya mau ambil 15 triliun. Nah,
ternyata keputusan keputusan Kemenq itu beberapa waktu ini lebih daripada yang diindikasikan. Kalau 15 diambilnya misalnya 18, ini ada contoh-contohnya. Nah, padahal dari sisi penawar yang masuk itu lebih rendah dari biasanya meskipun melampaui target indikatif ya, gitu loh maksudnya. Dan seterusnya. Saya kira ini Bloomberg menyampaikan kepada kita beberapa indikasi, tentu harus kita dalami ya, dan dia sebagai jurnalis bukan sebagai pakar ekonomi kan, dikembalikan kepada kita pembaca untuk melihatnya. Nah, satu lagi saya baca lebih cepat untuk yang terulang, mungkin saya baca ringkas dari Kompas yang diturunkan tadi pagi tanggal 7 Maret, ditulis oleh jurnalisnya Agnes Theodora. Judulnya, Sri Mulyani belum umumkan kinerja APBN, transparansi Kemenq era Prabowo disorot. Kementerian Keuangan tak kunjung mengumumkan paparan kinerja APBN periode Januari 2025. Ini sesuatu yang tidak biasa, mengingat setiap bulan Kemenq biasa rutin ya melaporkan. Nah, disampaikan biasanya 2-3 pekan setelah akhir bulan, itu biasa ya. Tak hanya paparan secara verbal, Kemenq juga biasanya merilis laporan kinerja APBN secara bulanan dalam bentuk tertulis atau sering disebut buku APBN kita ya. Jadi ada tertulisnya ya, ada dokumennya gitu, bukan hanya paparan PPT. Nah, mengacu pada situs resmi Kemenq, laporan tertulis itu rutin dipublikasikan sejak Desember 2017. Sudah lama sekali ya. Nah, jadi ini pertama kali sejak kalau saya tidak salah bukan Desember, malah kalau tidak salah mulai Oktober itu, atau Oktober atau November. Tapi yang tersaji di situ mulai Desember di laman. Tapi sudah berarti sudah lebih dari 7 tahun ya, baru ini mulai ngadat gitu, tidak tertib. Dalam konferensi pers APBN kita, biasanya Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu dengan jajarannya memaparkan perkembangan dan seterusnya ya, begitu ya. Saya percepat sedikit. Mengacu pada jadwal biasanya konferensi pers pemaparan APBN Januari 2025 mestinya digelar sejak minggu kedua atau ketiga Februari. Namun sampai akhir pekan pertama Maret ini tak kunjung ada hilal penyelenggaraan konferensi pers APBN kita. Saya ulangi ya, ini sama dengan Bloomberg tadi. Maksudnya benar, tapi nanti kalau keluar namanya bukan APBN edisi Januari, APBN edisi Februari ya. Jadi yang APBN Januari juga belum keluar, yang dokumen, yang rilis ya. Jadi nanti kalau keluar, kalau umpama jadi keluar, itu mesti ada rilis yang sifatnya verbal, menteri dengan jajarannya menyampaikan kondisi pelaksanaan APBN selama bulan Januari. Disebutnya APBN kita Februari nanti dokumennya. Nah, jadi dua-duanya belum keluar, tapi memang yang disoroti oleh Kompas dan Bloomberg ini yang sebulan terakhir ini, bukan yang terdahulu. Karena terdahulu minimal ada rilisnya kan, ada rilis lisannya. Sekarang rilis lisannya pun tidak ada. Maksud rilis paparannya pun tidak ada. Nah, ini disebut oleh Kompas terakhir 6 Januari untuk memaparkan kinerja Desember 2020. Nah, ini benar ya. Nah, lalu Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara misalnya, ini dikutip oleh Kompas, hanya berujar sambil lalu. Jadi sambil lalu menanggapi, oh itu APBN kita, ya sip. Ya, sambil memberikan lokasi, ini bagus nih cara Kompas melaporkan ya. Jadi tidak mau berkomentar sebenarnya Pak Suhasil ditanya tentang itu ya. Nah, baru-baru ini belakangan lagi nih, itu kan 26 Februari itu ditanyanya. Ini baru-baru ini Kemenq beralasan agenda itu ditunda akibat kesulitan mencari waktu di tengah agenda pimpinan yang padat. Mengingat padatnya agenda pimpinan, direncanakan konferensi pers kita akan digabung bulan depan. Nah, akan digabung toh berarti edisi Januari dengan Februari. Demikian yang pernah diberikan staf Kemenq melalui WhatsApp. Nah, 28 Februari dia nggak tahu kita. Tapi kalau alasannya kesibukan, emang berarti sebelum dulu tahun-tahun lampau tidak sibuk ya, atau bulan-bulan lalu kan ya relatif tidak masuk akal lagi. Itu bagian dari kesibukan kan, membuat dokumen laporan itu. Bukan sambilan, kalau begini masalah sambilan. APBN kita itu sudah dari awal dirancang oleh kementerian sendiri, bukan oleh kita ya, adalah semacam pertanggungjawaban kepada publik tentang penyelenggaraan APBN tiap bulan. Setelah dikonfirmasi lagi, Kamis 6 Maret 2025, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenq, Denny Surjantoro, kembali mengulang alasan yang sama. Paparan kinerja kita belum akan dibuka ke publik dalam waktu dekat karena belum ada waktu. Kami masih mengatur jadwal karena agenda lagi padat merayap, ujarnya melalui pesan singkat ya.
Ini ditulis oleh Kompas, ini bukan kali pertama menunda laporan kinerja. Sebelumnya sesudah pemerintahan Prabowo dilantik sempat absen kinerja September, lalu November diumumkan sekaligus untuk 2 bulan. Nah ini jadi nanti juga sama nih kalau untuk soal dokumennya ya, kalau untuk paparannya satu. Nah, subjudul berikutnya dari Kompas, kinerja fiskal perdana. Laporan kinerja APBN 2020 pada awal tahun ini sangat dinantikan publik. Ada beberapa faktor mendasarinya. Pertama, itu adalah indikator kinerja fiskal pertama yang direncanakan dan langsung oleh Presiden Prabowo bulan Januari ya. Meski Prabowo sudah mengelola 2020 kan itu masih lanjutan ya, dan seterusnya. Dan kedua, ada beberapa kebijakan fiskal kontroversial yang diambil Prabowo di awal pemerintahan yang dapat berdampak pada kinerja APBN. Contohnya pemangkasan anggaran besar-besaran senilai 306 triliun ini apakah sudah berdampak pada belanja negara pada awal tahun kan gitu kira-kira. Informasinya kita mau tunggu itu oleh Kompas disajikan begitu mewakili kita semua. Selain itu implementasi sistem Kortek jadi 2 nih kita. Pemangkasan itu apakah berakibat pada belanja sudah sejak Januari, lalu implementasi sistem Kortek sejak 1 Januari ini sampai sekarang masih bermasalah, apa dampaknya kira-kira begitu tahu yang mau ditunggu. Nah, selanjutnya Kompas nih mengutip beberapa pendapat ya, salah satunya dari saya Awali Rizky. Jadi ditulis begini, Ekonom Bread Institute Awali Rizky mengingatkan langkah pemerintah yang tak kunjung mengumumkan kinerja APBN bisa berdampak buruk pada kepercayaan asing. Itu memang pendapat saya. Apalagi selama ini investor dan pelaku usaha sudah terbiasa dengan keterbukaan informasi yang diterapkan Kemenq. Jadi ini sangat penting ya, karena sudah biasa selama lebih dari 5 tahun itu terbuka tentang penyelenggaraan APBN. Pasar kan sambil membaca itu. Jadi kalau tiba-tiba berhenti bisa menimbulkan rumor ya. Belum tentu buruk sebenarnya aslinya kejadiannya gitu. Tapi rumornya pasti lebih buruk. Angka-angka yang dilaporkan dalam paparan APBN kita pun kerap menjadi pijakan investor dalam mengambil keputusan berusaha. Di sana mereka bisa mendapat gambaran cukup komprehensif tentang kondisi perekonomian. Itu pendapat saya dikutip ya. Betul, karena di bagian APBN kita itu, bagian bab 1-nya itu tentang perekonomian ya, tidak langsung tentang anggaran. Jadi ketidakjelasannya akan merugikan banyak pihak. Pelaku pasar seperti investor dan mitra kerja pemerintah akan kesulitan membuat rencana dan keputusan bisnis. Bahkan penyelenggara negara, birokrasi pun bisa kebingungan untuk melangkah. Itu kata saya dikutip. Nah ini kan terkait dengan pemotong anggaran kan juga bisa menimbulkan kebingungan tidak hanya oleh pasar, tidak hanya oleh publik, tapi bahkan oleh penyelenggara negara. Nah, subjudul berikutnya, transparansi harus dijaga. Nah ini dia mengutip lain ya, mengutip pendapat ekonom lain. Pemerintah pun diingatkan untuk tetap menjaga keterbukaan informasi terkait kinerja APBN. Bukan hanya untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha, melainkan juga masyarakat sebagai pembayar pajak yang selama ini berkontribusi menjaga penerimaan negara. Publik sebagai pembayar pajak berhak mengetahui uang pajaknya digunakan untuk kepentingan pembangunan apa saja. Jangan-jangan pemerintah takut ketahuan bahwa keuangan pemerintah saat ini terbatas di saat program yang dijalankan sangat besar kebutuhan anggarannya, ujar peneliti Celios ya, Nailul Huda. Jadi ini benar nih Nailul, sebenarnya salah satu yang beredar adalah ini pemerintah memang kesulitan cash flow. Tadi ingat di Bloomberg tadi kan ada berita bahwa dia mau cari 15 triliun, ada yang nawar ambil aja 18 triliun tangan lo ya. Nah, itu kan juga bisa dikaitkan dengan ini. Nah, terus dikutip lebih lanjut tentang bahwa ini sangat penting keterbukaan informasi, itu menurut Nailul. Lalu ada lagi pendapat orang lain, masih kata Nailul, APBN kita sebenarnya sudah dianggap sebagai sumber data yang kredibel untuk melihat bagaimana tata kelola keuangan negara. Jika aksesnya tidak dibuka, publik akan menduga ada penyelewengan atau informasi yang sengaja ditutup oleh pemerintah, kata Nailul ya, masuk akal ya. Nah selanjutnya Kompas, Mbak Agnes ini mengutip Kepala Ekonom Bank Permata Yusua Pardede. Dia mengatakan investor masih menanti perkembangan pengumuman kinerja APBN ke depan. Ia menduga keterlambatan pelaporan itu akibat imbas kebijakan efisiensi anggaran dan isu penerapan Kortek yang bermasalah, sehingga berdampak pada penerimaan. Nah, sama kan ini benang hijaunya kelihatan ya, hampir semua ekonom pandangannya ya begitu.
atau memang ada agenda lain yang menurut kita lebih penting sehingga menunda pengumuman. Maka kita lihat bagaimana Pak Yosua ini lebih lunak ya, mungkin jadi seolah-olah menyetujui tadi bahwa lagi sibuk. Tapi silahkan para pemirsa, saya bacakan 2 berita tadi dengan beberapa komentar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.